Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Dan pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan tentang macam-macam riba. Kemudian juga beberapa bentuk transaksi riba yang ada di sekitar masyarakat, baik riba utang piutang maupun riba jual beli. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara taubat pemakan riba. Bagaimana cara taubat pemakan riba. Orang yang terlibat dalam transaksi riba itu ada banyak macam. Ada pemakan riba, ada pemberi makan riba, ada pencatat riba, ada saksi dari transaksi riba. Dan Nabi SAW melaknat mereka semua dan beliau mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu, atau Jabir bin Abdullah mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum syawa. Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi pencatat transaksi riba, dan dua saksinya. Sehingga kalau kita perhatikan dalam lingkaran 5 orang ini, maka yang menikmati riba sebenarnya 1 orang. Sisanya adalah orang yang turut terlibat dalam transaksi riba. Sehingga mereka melakukan ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Wa qalahum sawa, dan Nabi SAW mengatakan semuanya sama. Artinya semuanya sama mendapatkan dosa, meskipun yang makan riba, yang menikmati riba hanyalah 1 orang. Karena itu kita sampaikan dalam muqaddimah, fokus kita dalam kajian ini adalah para pemakan riba atau mereka yang memiliki riba di rekeningnya. Karena keterlibatan masyarakat dalam transaksi riba berbeda-beda. Ada yang menjadi pemakan riba, seperti para rentenir atau pemilik bank riba, dan ada yang menjadi pemberi makan riba seperti nasabah debitur atau orang yang utang riba, dan ada yang hanya menjadi saksi, ada juga yang menjadi pencatat. Masing-masing memiliki beban dosa yang berbeda-beda, meskipun semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat, dan 2 saksinya. Wa qalahum sawa, dan beliau mengatakan semuanya sama. Mereka sama-sama mendapatkan laknat karena mereka bekerja sama dalam mewujudkan transaksi riba. Dan dosa yang paling berat ditanggung oleh pemakan riba karena ada ancaman hukuman tambahan untuk pemakan riba, yaitu berenang di sungai darah, dibangkitkan dari kubur dalam kondisi seperti orang yang kerasukan, dan ditantang perang oleh Allah kelak di hari kiamat. Karena itulah ada tanggung jawab bertaubat lebih besar bagi para pemakan riba, karena dia membawa harta haram hasil dari transaksi riba. Sehingga di sini kita mau menyampaikan satu kesimpulan bahwa dosa orang yang terlibat dalam transaksi riba itu bertingkat. Dosa orang yang terlibat dalam transaksi riba itu bertingkat. Ada yang paling besar adalah pemakan riba. Ini dosanya paling besar.
Kenapa ini yang paling besar? Karena ada banyak ancaman khusus untuk mereka, para pemakan riba. Apa saja? Pertama, berenang di sungai darah. Nabi SAW ketika bermimpi dan beliau melihat dalam mimpi beliau ada orang yang berenang di sungai darah, kata Nabi SAW itu adalah para pemakan riba. Kemudian yang kedua adalah alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang ayan. Seperti orang yang ayan. Dia tidak dibangkitkan dalam kondisi tegak sempurna, tapi dia dibangkitkan sebagaimana orang yang kerasukan. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnak. Orang yang makan riba dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi seperti orang yang gila tercekik. Kemudian yang ketiga, ditantang perang oleh Allah. Jika dia tidak mau meninggalkan makan riba, bertahan di situ. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qila li akilir riba yaumal qiyamah. Orang yang makan riba di hari kiamat kelak akan diperintahkan, khudh silahaka lil harbi. Silahkan ambil senjatamu untuk perang. Sehingga itu berlaku bagi pemakan riba. Kemudian ada yang di posisi sebagai pemberi makan riba. Berarti ini nasabah, debitur, atau orang yang utang dan dia memberi bunga. Ada yang sebagai pencatat. Dan mohon diperhatikan, pencatat di sini adalah pencatat transaksi. Bukan pencatat hasil transaksi. Kemudian yang ketiga adalah saksi. Saksi akad. Bukan orang yang melihat kejadian. Kalau melihat kejadian itu belum tentu jadi saksi. Melihat kejadian tapi dia mengingkari lalu menghindar, maka itu bukan saksi. Saksi akad di sini adalah orang yang mengikuti proses akad, kemudian dia menyetujui proses itu, bahkan dia menjadi pendukungnya, makanya dia jadi saksi. Karena itu saksi tidak hanya sebatas melihat kejadian. Bisa jadi kita melihat kejadian. Ada orang misalnya Anda lihat di pasar, rentenir datang, kemudian datang ke para pedagang di pasar. Dia bawa buku kecil kan. Lalu ibu-ibu pedagang di pasar bayar. Kemudian dicatat. Kita tahu, wah ini rentenir. Ibu ini sedang bayar cicilan. Dan yang namanya cicilan itu pasti ada pokok plus bunga. Kita melihat kejadian itu. Tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena ini di keramaian. Mungkin kalau diingatkan bikin ribut. Sehingga kita melihat kejadian tapi hati kita menolak. Hati kita berontak. Maka di posisi ini pada hakikatnya kita sedang melihat riba tapi tidak menjadi saksi. Sehingga untuk saksi akad atau misalnya kita lewat kemudian atau kita jalan lewat di pinggir bank. Lewat di bank, melewati bank lalu melihat transaksi di bank. Atau kita jadi teller, jadi sedang antri di teller, mau ngambil sesuatu, ngambil tabungan, kemudian di teller sebelah ada orang yang sedang bertransaksi riba. Mungkin saja kita melihatnya, tapi kita bukan saksi. Baik. Nah, untuk orang-orang seperti ini, mereka mendapatkan laknat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keterangan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih rinci tentang cara taubat riba,
ada dua hal yang perlu dibedakan terkait masalah taubat. Pertama adalah bagaimana cara bertaubat. Yang kedua, bagaimana konsekuensi setelah bertaubat. Catatan ini tidak hanya berkaitan dengan dosa riba, namun mencakup semua bentuk dosa. Karena setiap taubat membawa konsekuensi. Sehingga ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada taubat dan ada konsekuensi taubat. Ada orang melakukan maksiat tertentu. Misalnya melakukan maksiat apa? Dia melakukan pelanggaran A. Maka taubat dia adalah menyesali pelanggarannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Konsekuensi taubat adalah menjalankan kegiatan tertentu yang menyebabkan dia atau yang membuktikan kalau dia itu sudah bertaubat. Itu konsekuensi taubat. Sehingga misalnya orang bertaubat karena pernah mengajarkan keburukan kepada orang lain. Dia menyampaikan ajaran yang sesat misalnya. Maka dia bertaubat. Dan taubatnya adalah menyesal kenapa dulu menyampaikan ajaran yang menyimpang. Selanjutnya apa konsekuensi taubatnya? Konsekuensi taubatnya adalah dia harus memberikan penjelasan kepada para korbannya. Dia kasih penjelasan kepada para korbannya kalau dulu dia pernah menyampaikan pemahaman yang menyimpang. Sehingga meminta kepada korbannya untuk bertobat kepada Allah meninggalkan pemahaman menyimpang itu. Itulah yang dimaksud konsekuensi taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan wa aslahu dan melakukan islah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan islah serta menjelaskan. Ayat ini berbicara tentang kondisi orang-orang Yahudi, para pendetanya yang mereka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran di sini maksudnya adalah mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu kitab yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Tapi mereka menyembunyikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kalau mereka bertobat, maka mereka harus memperbaiki dirinya. Dengan mentaati Rasulullah SAW, wa bayyanu dan menjelaskan, maksudnya adalah menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa selama ini mereka menyembunyikan kebenaran itu dan meminta kepada orang Yahudi untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Mereka itulah yang aku terima taubatnya dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 160. Baik. Sehingga ada taubat dan ada konsekuensi taubat. Ini dua hal yang berbeda. Karena itu, taubat sah ketika diiringi dengan syarat-syarat taubat. Namun untuk membuktikan kebenarannya, dia harus melakukan konsekuensi taubat. Baik, kita lanjutkan. Dan ini berlaku untuk semua dosa, baik dosa riba maupun dosa-dosa yang lainnya. Sekarang kita akan lihat cara taubat bagi pemakan riba. Secara umum, syarat taubat nasuha untuk semua dosa bentuknya sama. Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuha menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut kami ringkaskan. Yang pertama, Islam. Taubat yang diterima hanyalah dari seorang muslim. Sementara taubat orang kafir, taubatnya adalah dengan masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Walaysat taubah, dan tidaklah taubat itu diterima lilladzina ya'maluna sayyi'at, dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Maksudnya adalah tidaklah taubat itu diterima ketika orang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, sampai akhirnya ketika mendekati kematian, qala, dia baru mengatakan inni betul-betul an, saat ini saya bertobat. Dan ini taubat yang tidak diterima karena dia taubat setelah nyawa sudah berada di tenggorokan, setelah mengalami ghargharah. Yang disebut oleh para ulama, setelah mengalami ghargharah artinya sudah mendekati sekarat. Dan Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hamba selama belum mengalami ghargharah. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan taubat juga tidak diterima dari orang yang mati dalam kondisi kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Kami ancam mereka dengan azab yang menyakitkan. Ini syarat yang pertama, harus seorang muslim. Dan kalau ada non-muslim, maka taubatnya adalah masuk Islam. Yang kedua, taubat harus ikhlas. Taubat harus didasari keikhlasan. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Faulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan. Setelah dia meninggalkan maksiat, dia berubah jadi baik. Wa'tasamu billah, dan berpegang teguh dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Ta'ala. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu akan menjadi orang mukmin, bersama orang-orang mukmin, artinya menjadi orang mukmin. Ada satu kaidah begini ya. Jika ada sifat tertentu yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam dalil, kemudian diiringi yang disebutkan dalam dalil untuk sosok tertentu, kemudian diiringi dengan janji atau konsekuensi tertentu, maka sifat itu adalah illah untuk mendapatkan janji itu. Maksudnya gimana, Pak? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Yang dia punya sifat berpegang dengan agama. Berpegang dengan agama. Kemudian mengikhlaskan agamanya. Ikhlas agamanya. Lalu di situ ada janji. Apa janjinya? Janjinya adalah Allah terima taubatnya. Berarti ilah diterimanya taubat bagi orang ini adalah ketika dia bertaubat diiringi dengan berpegang kepada agama, memperbaiki dirinya dan ikhlas dalam taubat. Baik. Sama seperti firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di situ berarti ada sifat, yaitu khusyuk dalam salat untuk sosok tertentu, yaitu orang-orang yang beriman, dan ada
janji, yaitu qad aflaha, beruntunglah. Berarti untuk mendapatkan keberuntungan, orang mukmin itu harus khusyuk dalam salatnya. Untuk mendapatkan keberuntungan, maka orang mukmin itu harus khusyuk dalam salatnya. Baik, sama seperti di ayat ini. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Maka Allah terima taubatnya sehingga dia disebut sebagai orang mukmin ketika dia bertobat, berpegang teguh kepada agama dan ikhlas. Selanjutnya adalah mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya. Sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruk dari perbuatan itu. Orang yang bersalah dan tidak mengakui kesalahannya tidak akan ada keinginan untuk bertobat. Bahkan bisa jadi dia akan berusaha mencari dalil untuk melakukan pembelaan. Dan ini cukup jelas bisa kita saksikan di masyarakat. Bahwa orang yang berbuat dosa sementara tidak mengakuinya, maka dia tidak akan mungkin bertobat. Bagaimana dia bertobat wong dia tidak mengakui dosanya? Orang akan mengakui kesalahannya orang akan mau bertobat jika dia mau mengakui kesalahannya. Makanya ada ulama yang mengatakan al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Tindakan maksiat itu ditaubati. Sementara perbuatan bid'ah tidak ditaubati. Maksudnya apa? Orang kalau sudah melakukan tindakan bid'ah, maka dia tidak akan mengakui kalau itu salah. Karena itu Allah sebutkan di akhir surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tahukah kalian orang yang paling rugi amalnya? Yaitu orang yang dia melakukan perbuatan jahat tapi dia merasa berbuat baik. Masya Allah. Orang yang kayak gini gimana dia akan bertaubat? Sementara dia merasa kalau dia tidak bersalah. Ketika diingatkan, trompet tahun baru itu kebiasaan Yahudi. Nah, kemudian dia ngeyel. Khitan juga kebiasaan Yahudi. Kata siapa khitan kebiasaan Yahudi? Khitan dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dilestarikan sebagai syariat kaum muslimin. Dari generasi ke generasi. Termasuk syariatnya Musa alaihissalatu wassalam. Dan para Bani Israel ketika itu berkhitan. Demikian pula kaum muslimin berkhitan. Sehingga itu bukan tradisi milik Yahudi semata. Meskipun dulu Yahudi khitan tapi Nasrani tidak mau khitan. Sehingga kalau disebut khitan itu adalah tradisi Yahudi dan itu dilestarikan dalam agama kita, ya itu tidak benar. Islam tidak mengikuti tradisi Yahudi. Tapi ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dulu dipraktikkan oleh Bani Israel di masa silam yang menganut ajaran Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Akhirnya dia membela sebuah kemaksiatan dengan cara mengkaitkan dengan kondisi yang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Di masa Nabi SAW ada sebagian sahabat yang sudah menawarkan trompet untuk memanggil orang agar mau sholat jamaah. Mohon diperhatikan, ini trompet untuk manggil orang melakukan kegiatan ibadah sholat jamaah. Namun Nabi SAW tidak setuju, karena itu adalah tradisi Yahudi. Kemudian, berikutnya, ada penyesalan, ada an-nadam.
taubat hanya diterima jika ada penyesalan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Dan orang itu menyesal ketika dia mengaku salah. Meskipun kadang ada yang mengaku salah tapi tidak menyesal. Contohnya siapa? Iblis. Dia ketika bertindak sombong di hadapan Allah Ta'ala tidak mau sujud kepada Adam, dia menyampaikan alasannya. Tapi alasan itu tidak diterima oleh Allah. Dan dia ngaku salah. Ya. Kemudian dia diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun Iblis tidak menyesali perbuatannya, tapi malah balas dendam dan ingin menghancurkan Adam serta keturunannya. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Orang yang bertobat wajib meninggalkan kemaksiatannya, yaitu al-iqla'. Mengaku bertobat tapi masih bertahan dalam kesalahan yang dia tobati, berarti dia belum disebut bertobat. Taubat dari riba bagi karyawan bank hanya bisa dilakukan dengan cara resign dari bank. Ada banyak orang yang sudah mengakui kesalahan, dosa riba. Kemudian dia menyesal, tapi dia tidak mau meninggalkan perbuatan riba. Kenapa? Gak ada pendapatan yang lain, gak ada penghasilan yang lain. Dan itu umum di masyarakat. Saya kalau keluar dari bank, saya nanti kerja apa? Yang keenam, jika dosa itu terkait orang lain, maka harus mengembalikannya ke pemilik. Jika berupa harta atau yang sejenisnya harus dikembalikan dengan yang semisal atau yang senilai. Jika bentuknya tuduhan fitnah atau yang sejenisnya, maka dengan cara minta maaf dan membersihkan nama baiknya. Makanya taubat menggunjing orang lain adalah memuji orang yang digunjing di majelis gunjingan. Jika dosanya ghibah, taubatnya dengan cara memohon dihalalkan selama permohonan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk yang lain. Bila ternyata bisa menimbulkan dampak buruk, maka cukup dengan mendoakannya dengan kebaikan. Baik, insya Allah ini cukup jelas. Yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah akan menerima taubat hamba selagi sang hamba itu belum sakaratul maut. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hijratu tanqati'u hatta al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Hijrah tidak terputus sampai terhentinya masa untuk taubat. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Yang kedelapan, istiqomah setelah bertaubat. Sebagaimana yang Allah firmankan, fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan, dan juga orang-orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kesembilan, mengadakan perbaikan setelah bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim." Bahwa barang siapa yang melakukan kesalahan di antara kamu karena lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Walhamdulillah, jika orang bertaubat melakukan 9 syarat ini, maka insya Allah taubatnya diterima. Kita coba hitung ulang. Pertama, muslim. Yang kedua, ikhlas. Ketiga, mengakui kesalahannya. Yang keempat, menyesal. Yang kelima,
dia tinggalkan itu. Karena konsekuensi menyesal harus meninggalkan perbuatan dosanya. Meskipun bisa jadi dia balik lagi melakukan dosa yang sama. Namun bukan syarat taubat harus tidak melakukan dosa lagi. Tapi syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, maka harus dikembalikan. Jika bentuknya harta, maka harus dikembalikan dalam bentuk harta. Kalau bentuknya kehormatan, maka harus dibersihkan kehormatannya. Yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut. Sebelum batas akhir taubat berakhir. Sebelum taubat batas terakhirnya ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan itu ada dua. Pertama, dalam kondisi ketika masih jauh dari kiamat, maka batasnya adalah sampai nyawa di tenggorokan. Sampai sakaratul maut. Dan kalau sudah dekat kiamat, batasnya adalah ketika matahari terbit dari barat. Karena itu orang yang dia bertobat saat matahari terbit dari barat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah istiqomah setelah taubat. Dan yang terakhir adalah al-islah, mengadakan perbaikan setelah taubat. Baik. Sekarang kita akan bahas konsekuensi taubat dari riba. Konsekuensi taubat riba. Membahas konsekuensi dari taubat riba berarti memahami apa yang harus dilakukan ketika seseorang taubat dari riba. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba kepada nasabahnya? Yang kedua, jika tidak dikembalikan, apa yang harus dia lakukan dengan harta riba itu? Kita akan bahas masing-masing pertanyaan di atas. Apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya? Para ulama memberikan rincian bahwa harta haram yang diperoleh oleh manusia bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Seperti gosok, mencuri, merampas, menipu, korupsi, dan seterusnya. Cara tobat dari harta semacam ini adalah dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiya." Kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya. Sehingga siapa yang bawa harta orang lain wajib untuk dia kembalikan. Ulama juga sepakat siapa yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya, kewajiban dia adalah mengembalikannya. Ibnu Hubairah mengatakan, "Wattafaqu ala annahu yajuzu 'alal ghasib raddal maqsubi in kanat ainuhu qa'imatan." Ulama sepakat, orang yang gosop wajib mengembalikan harta yang digosop jika harta itu masih ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram yang diperoleh dari transaksi yang saling ridho. Kalau tadi tidak saling ridho, yang kedua ini saling ridho. Itulah hasil transaksi haram yang dilakukan saling ridho seperti judi, riba, gharar, atau hasil dari jual beli barang haram seperti jual beli khamr, jual beli rokok, hasil sogok, atau hasil perdukunan, atau yang lainnya. Untuk harta yang diperoleh dengan cara saling ridho, para ulama membaginya menjadi dua. Pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu adalah halal. Ada banyak sebab mengapa pelaku meyakini harta itu halal. Bisa karena dia tidak tahu, atau belum sampai ilmu tentang itu kepadanya, atau dia punya alasan yang mendukung dia untuk bertahan di penghasilan yang haram tersebut. Para ulama mengatakan, orang yang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho, dan dia meyakini bahwa itu tidak melanggar syariat, maka dia tidak wajib mengembalikan harta itu.
sehingga harta haram yang dia kumpulkan sewaktu dia belum tahu statusnya halal baginya. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu dia berhenti, dia bertobat, falahu ma salaf. Maka dia berhak untuk menikmati hartanya di masa silam sebelum dia tahu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga kita buat rincian kayak gini ya. Harta haram. Harta haram ada dua. Pertama adalah haram datnya. Yang kedua haram cara mendapatkannya. Untuk yang pertama ini tidak kita bahas. Sudah pernah kita berikan rinciannya di kajian pengantar fikih jual beli. Kita akan bahas yang kedua, yaitu haram karena cara mendapatkannya. Ini ada dua. Yang pertama, didapatkan dengan cara saling ridho. Yang kedua, didapatkan dengan cara tidak ridho. Kita dahulukan yang ini dulu ya. Harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Contohnya apa Pak? Banyak sekali. Mengambil hak orang lain yang ada unsur kedzalimannya. Mencuri, merampok, kemudian apa lagi? Korupsi, dan seterusnya. Untuk harta haram seperti ini, wajib dikembalikan ke pemilik. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka dikembalikan ke ahli warisnya. Jika tidak diketahui ahli warisnya, maka apa yang harus dilakukan? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan nggak ada taubat. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada taubat. Sehingga tunggu nanti ditagih di akhirat. Ada yang mengatakan disedekahkan atas nama pemilik. Dan yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Sehingga ada yang mengatakan ada taubat, ada yang mengatakan tidak ada taubat. Yang mengatakan tidak ada taubat, maka tunggu nanti di akhirat kamu akan ditagih oleh pemiliknya. Yang mengatakan ada taubat, cara taubatnya gimana? Disedekahkan atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Namun kalau kita perhatikan, pendapat yang pertama yang mengatakan tidak ada taubat cukup kuat alasannya. Loh kenapa Pak? Kalau saya pengen bertobat gimana? Ya masalahnya kamu melanggar hak orang lain. Dan melanggar hak orang lain berarti harus minta untuk diikhlaskan dari pemiliknya. Tapi kan saya sudah sedekahkan atas nama pemilik. Kalau dia setuju nggak apa-apa. Kalau dia nggak setuju gimana? Kalau dia nggak setuju kan berarti kamu menggunakan harta orang lain padahal kamu tidak berwenang. Itu hartanya si A, bukan harta kamu. Kenapa kamu sedekahkan? Kalau kamu mau sedekah ya hartamu pribadi. Cuman si A tidak diketahui di mana, keluarganya juga saya nggak kenal. Ya berarti siap-siap saja nanti akan ketemu si A di akhirat dan si A akan menuntut kamu. Sehingga Anda bisa bayangkan ketika orang memiliki banyak sekali maksiat dengan mengambil hak orang lain, maka dia akan
bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu di hari kiamat. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang seperti ini sebagai orang yang muflis. Kenapa muflis? Bangkrut. Karena dia datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala, sholat, puasa, dan seterusnya. Namun, dari sekian harta yang dia bawa, ternyata nggak ada nilainya sama sekali karena semuanya dijadikan sebagai bahan rebutan dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Termasuk riba. Ini saling ridho. Maka untuk jenis yang kedua ini dibagi lagi oleh para ulama dengan melihat sejak kapan dia didapatkan. Didapatkan sebelum tahu hukum. Sebelum tahu larangan. Maka ini statusnya halal baginya. Yang kedua, didapatkan setelah tahu hukum. Maka statusnya haram baginya. Sejak dia tahu, statusnya jadi haram. Sejak tahu. Sejak dia tahu. Maka statusnya jadi haram baginya. Sehingga acuannya adalah sejak tahu, bukan sejak resign. Maka misalnya begini. Si A kerja di bank. Kerja di dunia ribawi ya. Kapan si A itu penghasilannya haram? Kapan penghasilan si A jadi haram? Jadi si A kerja di bank karena dulu tidak tahu. Lalu sekarang bertobat. Yang jadi pertanyaan adalah kapan penghasilan si A jadi haram? Ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa titik. Sejak tahu. Sejak bertekad untuk meninggalkan. Lalu sejak pengajuan resign. Sejak pengajuan resign. Sejak keluar bank. Baik. Jadi ada beberapa titik. Sejak tahu, setelah tahu kan belum langsung pengen keluar. Dia ngumpulin tekad dulu. Sampai muncul tekad ingin keluar dari bank. Lalu dia mengajukan resign. Sampai akhirnya dia keluar dari bank. Nah, pengajuan resign tidak langsung dikabulkan. Mungkin nunggu sekian bulan. Tawar-menawar dulu. Baru akhirnya dia resmi keluar dari bank. Nah, sejak kapan penghasilannya nggak halal baginya? Jawabannya adalah sejak tahu. Ini batasan. Batasan pendapatannya riba yang tidak boleh dia terima. Sehingga jarak antara dia tahu sampai dia berhasil resign itu setahun. Maka dalam waktu setahun itu dia tidak berhak memiliki uang itu. Karena dia sudah tahu. Wallahu a'lam. Tayyib. Nah, di sini saya berikan rincian untuk harta haram yang diperoleh dengan cara saling ridho. Para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah pelaku meyakini bahwasanya harta itu halal. Dan salah satu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 275. Tadi sudah kita baca. Kita coba lihat keterangannya di halaman 224. Sebelum riba diharamkan, sebagian sahabat melakukan transaksi riba. Bahkan sebagian mereka kaya dari hasil riba. Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan riba, Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan kekayaan dari hasil riba atau dari hasil jual beli khamr. Dalam ayat di atas, Allah menyatakan yang artinya, falahu ma salafa wa amruhu ilallah.
bagiannya adalah apa yang telah dia ambilnya dulu sebelum datang larangan. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, dalam fatwanya mengatakan, Allahu Ta'ala lam ya'mur biraddil maqbudi bi'aqdir riba ba'da taubah. Wa innama amara biraddir riba alladhi lam yuqbad. Wa annahu qubida biridha milkihi fala yushbihul maghsub. Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan untuk mengembalikan al-maqdud bi'aqdir riba. Harta yang sudah diterima dari akad riba. Ba'da taubah, setelah taubat. Allah tidak perintahkan agar harta hasil riba di masa silam semuanya dikeluarkan atau dikembalikan setelah dia taubat dari riba. Namun yang Allah perintahkan adalah mengembalikan riba yang belum diambil. Utangnya si A itu masih 10 juta. Pokoknya 7 juta, bunganya 3 juta. Nah, ini tidak boleh ya. Wa annahu qubida biraddi biridha malikihi fala yushbihul maghsub. Dan riba itu diambil dengan kerelaan pemiliknya, sehingga hukumnya beda sebagaimana gosok. Kalau gosok kan memang dari awal dolim. Kalau riba dari awal saling ridho. Karena itu orang yang memiliki harta riba karena dia tidak tahu mengenai hukum riba atau dia anggap itu bukan riba, maka harta ini tidak wajib dia lepaskan. Dia boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Mereka yang bekerja di bank sampai pensiun karena tidak tahu bahwasanya itu penghasilan riba, kemudian setelah dia pensiun dia baru sadar bahwasanya itu riba, maka orang ini tidak ada kewajiban untuk mendonasikan seluruh tabungannya. Intinya, tidak ada perintah bagi orang yang bertobat dari harta haram untuk memiskinkan diri. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan terkait tobat bagi pelaku riba. Dan kita masih punya satu lagi, yaitu pelaku yakin bahwa harta itu haram. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekaligus kita nanti akan membahas tentang bunga di rekening bank. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bergabung. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara keluar dari dosa peminjam uang bank karena jangka waktu pinjaman yang masih lama? Bagaimana cara keluar dari dosa peminjam bank? Peminjam bank, dia harus bayar cicilan. Yang terjadi pada cicilan itu ada dua ya. Pokok plus bunga. Baik bunganya itu semakin mengecil atau semakin membesar. Intinya yang namanya cicilan itu pasti ada dua ini. Kalau enggak dia bayar pokok plus bunga. Nah, bayar bunga ini kan memberi makan riba. Dan ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka kalau memberi makan riba ini dilakukan setiap bulan, berarti sama dengan mendapat laknat Nabi SAW tiap bulan. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena itu kalau bisa bunganya ini dihilangin. Sehingga nanti Anda tinggal membayar pokoknya saja. Ya, apa bank mau kalau ngilangin bunga padahal itu pendapatan mereka? Nah, itu Anda tawar-menawar sebisa mungkin. Dan biasanya kalau Anda mau melunasi lebih cepat akan dikabulkan dengan memotong riba sisa. Bunga sisanya nggak diambil, ngambil pokoknya saja. Kalau bank bisa seperti itu, maka Anda sanggupi dan segera mencari dana untuk kemudian nutupi pokoknya saja.
Wallahu alam. Baik, silahkan. Putus. Kita baca pertanyaan di WA. Halo? Silakan Bapak. Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang tanaman yang ditanam di batas kebun, Ustaz. Tanaman yang ditanam di Perbatasan kebun. perbatasan Seperti kebun. pohon pisang atau pohon bambu, rumpun bambu, di mana pohon ini setelah ditanam, di awalnya ditanam di bagian kita, tapi seiring waktu, tanaman ini kan merambat menjadi rumpun besar, di mana tanaman ini akhirnya sampai ke bagian merambat ke tempat orang gitu, Ustaz, tumbuhnya. Jadi maksudnya apakah yang masuk ke perkarangan kita itu bisa menjadi hak milik kita atau masih menjadi hak milik orang lain gitu, Ustaz? Karena tanaman akhirnya seiring waktu tuh merambat menjadi banyak gitu, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, di luar tema, Ustaz, apa hukumnya jika seorang imam membaca surat setelah Al-Fatihah dalam satu rakaat itu ayatnya beda-beda dalam surat, Ustaz. Umpamanya dalam satu rakaat setelah baca Al-Fatihah, imam tuh baca potongan surat Al-Baqarah, terus belum selesai, disambung dengan potongan surat Ali Imran gitu, Ustaz. Dia Secara syariat, dia belum selesai karena lupa atau karena sengaja? emang kayaknya sengaja, Ustaz. Karena apa ya, mungkin baru ayat Al-Baqarah 59, nggak disambung 60, langsung Ali Imran 30 gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita bahas untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Kalau ada tanaman orang lain yang masuk ke wilayah kita, ke pekarangan kita, atau ke lahan kebun kita, apakah otomatis itu jadi milik kita? Jawabannya tidak otomatis jadi milik kita. Sehingga tanaman itu milik siapa? Tetap milik pemiliknya. Tetap jadi milik pemiliknya. Ada banyak kasus untuk ini ya. Barang milik orang lain yang ditaruh di tempat kita tidak otomatis berubah menjadi milik kita. Ada orang punya motor, lalu diparkir di depan rumah kita. Parkir, dikunci, terus dia pergi. Tidak ngomong sama sekali. Sehingga nggak ada akad apapun. Pokoknya dia naruh di tanah kita, terus dia pergi. Apakah jadi milik kita? Tidak ya. Jawabannya tidak. Loh kenapa Pak? Ya, dia kan cuma naruh di situ. Itu bukan milik kita. Tapi ini ganggu itu ada masalah yang lain. Kita coba kasih contoh yang lain. Ada orang punya ayam. Lalu ayam itu bertelur di wilayah kita. Apakah telurnya jadi milik kita? Tidak. Tetap jadi milik pemilik ayam. Ada kaidah al-mal wa ma yatawalladu minal mali sahibil mal. Yang namanya harta dan segala turunannya itu milik pemilik harta. Nah, terus bagaimana jika mengganggu? Bagaimana jika mengganggu? Ya, sama seperti kasus motor tadi. Kalau motor itu ganggu, apa yang akan Anda lakukan? Anda akan menghubungi pemilik, Pak, tolong motornya dipindah, jangan di situ, karena ini mengganggu lalu lintas kami. Maka Anda berwenang untuk memaksa dia, kalau dia nggak mau untuk pindah, Anda berwenang untuk memaksa. Pertama, Anda sampaikan secara baik-baik, tolong motornya dipindah karena ini mengganggu lalu lintas. Sehingga pohon yang mengganggu, maka pemilik diminta untuk merapikannya. Pemilik diminta untuk merapikannya agar tidak mengganggu. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk imam dalam satu rakaat dia membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat yang lain, dan surat yang lain itu satu ayat kemudian sambung ke ayat berikutnya.
ada beberapa kondisi di situ. Yang pertama begini, membaca dua surat yang berbeda setelah Al-Fatihah itu boleh atau tidak? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada sahabat yang setiap kali selesai membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-Ikhlas, kemudian disusul dengan surat yang lain. Akhirnya dilaporkan oleh sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW meminta kepada sahabat yang lapor itu, saluhu bima yaf'alu dzalika. Tanyakan kepadanya, apa alasan dia melakukan seperti itu. Kemudian setelah ditanyakan, dia mengatakan, innaha sifatur rahman. Wa inni uhibbuha. Sesungguhnya qul wallahu ahad itu adalah surat yang berisi sifat-sifat Allah. Dan saya senang membacanya. Kemudian dilaporkan kembali kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, akhbiruhu. Sampaikan kepadanya, inna hubbahu yahdi ilal jannah. Bahwa cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas akan mengarahkan dia kepada surga. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diperbolehkan seusai membaca Al-Fatihah, orang membaca surat-surat yang lain meskipun lebih dari satu surat. Namun ada pertimbangan yang kedua. Di sini Al-Baqarah belum rampung, kemudian disambung dengan surat yang lain. Al-Baqarah cuma satu ayat, lalu disambung dengan Ali Imran satu ayat. Atau sebelumnya Nabi SAW juga pernah sholat lail yang beliau membaca lebih dari satu surat. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud. Nabi SAW ketika sholat lail, ketika sholat malam, beliau membaca Al-Fatihah. Lalu setelah Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, beliau membaca surat An-Nisa. Setelah itu beliau membaca surat Ali Imran. Sehingga satu rakaat panjang sekali. Karena beliau membaca 3 surat yang panjang-panjang ini. Baik. Dan itu dilakukan dalam satu rakaat. Tapi di sini kan lengkap satu surat. Sehingga Al-Baqarah lengkap satu surat, An-Nisa lengkap satu surat, Ali Imran lengkap satu surat. Bukan main comot. Cuman ini satu ayat, kemudian ini satu ayat yang lain. Bukan. Nah, karena itu sebenarnya secara prinsip sholatnya sah. InsyaAllah ta'ala. Cuman karena di sini tidak lengkap, maka dikhawatirkan ada kesan dia menyambungkan misalnya di Al-Baqarah ayat 215, Ali Imran ayat 135. Ya. Maka seolah-olah ada kesan 215 itu mau digabung dengan 135. Kalau ini yang terjadi kan berarti menggabungkan dua ayat yang sebenarnya dia bukan, yang dia terpisah, ya. Bukan nyambung. Tapi kalau misalnya ada jeda yang lama dari Al-Baqarah, kemudian jeda lagi, lalu dia baca surat Ali Imran di ayat yang lain, insya Allah tidak masalah jika di situ ada jeda. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustadz, yang kemarin Ana belum dijawab sama Pak Ustadz. Yang kemarin yang mana Ibu? Yang buah kedondong itu sebagian dibayar, sebagian belum setelah panen katanya begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Yang borong buah ya? Iya. Baik. Yang sebagian itu dibayar duluan sebelum dipanen, nanti sebagian lagi setelah dipanen. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Syukuran atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dibayar duluan, lalu sebagian belum dibayar.
sebagian dibayar pasca panen. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh karena barangnya sudah ada. Boleh karena barang sudah ada sehingga tidak masuk jual beli kali bil kali. Jual beli kali bil kali itu kalau barangnya belum ada lalu dia jual, itu tidak boleh. Tapi kalau buahnya ada, hanya saja masih di pohon, kemudian nanti akan dipanen 3 hari lagi, lalu sekarang bayar separuh, besok sisanya separuh, insya Allah tidak masalah karena buahnya ada. Tapi kalau buahnya nggak ada, ya, lalu sudah ditransaksikan, nah ini goror besar, nggak boleh. Wallahu alam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau begini ya, kemarin kita punya uang itu uang rusak, terus ditukar dengan kepenukaran itu juga uang bagus, tapi nilainya dikurangi. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Kalau itu termasuk riba, seumpama saya bilang sama dia, mungkin contohnya 50.000, terus dia ganti 30.000, kan kalau termasuk itu riba, seumpama saya bilang sama sekarang itu, sudah kamu tukar saja sama ikan 2 kilo, apakah begitu boleh? Sama ikan 2 kilo. Ya, iya. Uang rusaknya langsung diganti ikan. Iya, saya bilang sama dia, kan dia bilang begini, oh itu saya tukar 30.000, oh, terus saya bilang sama dia, oh itu daripada kamu ganti 30.000, kamu ganti saja ikan 2 kilo. Baik. Nah, terus yang satu lagi Ustaz. Halo? Ya, silakan Pak. Iya. Ustaz, kan apa itu, kita ini punya punya usaha, terus istri saya itu saya suruh untuk bekerja daripada dia nganggur. Apakah saya berdosa menyuruh istri untuk bekerja daripada dia nganggur? Kerja di mana Pak? Untuk bantu-bantu tulis-tulis begitu, rekap-rekap buku begitu. Oh, baik. Tapi usaha saya sendiri begitu. Baik. Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Istri Bapak ikut mendengar? Tidak. Oh, tidak. Baik. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lihat yang pertama ya. Uang rusak ditukar dengan uang yang bagus tapi beda kuantitas. Yang rusak 50.000 kalau ditukar uang bagus jadi 30.000. Ini nggak boleh ya. Karena nanti jadinya riba fadl. Riba fadl. Termasuk juga emas. Emas kadar rendah. Misalnya emas 18 karat. Ditukar dengan emas kadar tinggi 24 karat. Lalu di sini beda kuantitas. Beda kuantitas. Ini juga nggak boleh karena jadinya riba fadl. Ini semuanya ada riba fadl. Karena riba fadl hukumnya dilarang. Nah, betul sekali solusi untuk menghilangkan riba fadl adalah dikonversi ke yang lain. Sehingga Bapak tadi sampaikan bagaimana kalau ditukar ikan aja. Ini kalau pakai uang 50.000 bagus, itu dapat ikan misalnya 2,5 kilo. Misalnya ya. Karena ini 50.000 rusak, maka dapat ikan 2 kilo. Boleh hukumnya, enggak apa-apa. Loh kok bisa Pak? Ini jual beli, bukan tukar menukar uang dengan uang. Dan masalah harga itu kembali kepada kesepakatan. Masalah harga kembali kepada kesepakatan. Sehingga boleh pakai media ikan, boleh juga misalnya pakai media beras, silahkan. Yang jelas masalah harga itu kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya tentang Anda minta bantuan kepada istri untuk ikut terlibat kerja. Pada prinsipnya selama tidak sampai menyebabkan kejadian maksiat
seperti harus membuka aurat atau ikhtilat dengan lelaki, insya Allah tidak masalah. Misalnya Anda minta untuk membantu pembukuan, kemudian bantu apa lagi? Membantu bagian yang bisa dan umumnya dikerjakan oleh wanita, insya Allah tidak masalah, karena dalam hal ini tidak ada praktek pelanggaran syariat, insya Allah ta'ala. Cuman nanti istri juga berhak untuk dapat gaji ya, yang itu menjadi harta pribadi beliau. Selanjutnya jika suami meninggal dunia, maka harta pribadi istri itu tidak ikut dibagi waris, karena itu bukan harta suami, itu adalah harta istri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada teman yang punya pemikiran nggak usah belajar saja, karena kalau sudah tahu hukumnya maka wajib melakukannya. Jadi kalau nggak tahu hukumnya kan nggak apa-apa. Syukron. Baik, memang teori ini cukup masyhur di masyarakat. Daripada nanti tahu hukum makin repot, ini nggak boleh, lebih baik nggak usah belajar saja. Dan pada asalnya orang seperti ini melakukan perbuatan maksiat yang lebih berbahaya, yaitu al-i'rad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah berfirman di surat Thaha ayat 124. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya adalah tidak mau mempelajari peringatan Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Maka orang ini bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kau melupakannya. Melupakannya dalam arti apa? Enggak ngubris, tidak mau mempelajarinya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka demikian pula hari ini kau dilupakan. Sehingga sama sekali tidak mau belajar agama, berarti ini sama dengan tidak punya kepedulian terhadap agama sama sekali. Ini bisa mengancam masa depan di akhirat. Artinya dia dalam kondisi bahaya karena dia sama sekali tidak mau belajar agama disebabkan rasa takut dia. Kalau saya belajar agama nanti banyak yang tahu, dan kalau banyak yang tahu banyak yang nggak boleh. Padahal dia itu mau diatur oleh Allah Ta'ala biar hidupnya itu semakin rapi. Tapi dia protes. Kenapa kok serba nggak boleh? Andai kan dia mengikuti aturan itu, maka hidupnya akan semakin baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa siapa yang tidak mau mengikuti atau siapa yang berpaling dari zikrullah, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang berpaling dari zikrul rahman, dari peringatan yang Allah berikan, nuqayyid lahu syaitanan, biarlah dia konconan dengan setan. Biar dia ditemani setan. Fahuwa lahu qarin, lalu setan itu menjadi teman akrabnya. Anda bisa bayangkan ketika setan jadi teman akrab, maka betapa mudahnya dia mengikuti setan. Sehingga ini mengajarkan tidak mau belajar agama
maka nanti akan menjadi temannya setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wallahu alam. Baik. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.